Selamat siang dokter, perkenalkan saya Rian Martin Pratama, NPM 035. Pada kesempatan ini, saya akan mensimulasikan teknik radiografi intraoral periapikal paralel pada gigi 31. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari tahap persiapan. Sebelum memulai pengambilan radiografi periapikal paralel, operator telah menggunakan APD lengkap, melakukan anamnesa kepada pasien, dan memberikan informed consent sebagai bukti bahwa pasien telah mengetahui tujuan dan prosedur radiografi, serta mengetahui efek samping dan cara pencegahannya. Selanjutnya, operator akan mempersiapkan film, menggunakan apron dan memberikan apron kepada pasien, serta menyiapkan tabung ronsen atau sinar X. Selanjutnya adalah tahap disinfeksi alat ronsen atau sinar X. Area yang akan didisinfeksi adalah area yang umum disentuh oleh operator. Di antaranya adalah kontrol panel, handle, lengan bagian atas pada tabung ronsen, dan kon yang akan diarahkan pada mulut pasien. Cara disinfeksi alat ronsen adalah: pertama, semprotkan larutan disinfektan pada area yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu lap dengan menggunakan tisu disinfektan dan lakukan wrapping pada alat ronsen. Setelah selesai melakukan disinfektan, maka operator akan kembali menggunakan handscoon lapis kedua untuk menyentuh pasien. Pemosisian pasien. Tahap selanjutnya adalah pemosisian pasien sebelum pemosisian film di mulut pasien. Pastikan untuk posisi garis oklusi pasien yang merupakan perpanjangan titik alarnasi menuju tragus sejajar dengan lantai. Kemudian kita memposisikan kepala pasien dalam keadaan bersandar serta punggung tersupport. Persiapan alat dan bahan. Pada teknik radiografi intraoral periapikal paralel, operator akan menggunakan film holder yang saya analogikan sebagai benda ini. Bagian dari film holder yang pertama adalah lengan yang saya analogikan sebagai sumpit. Lalu yang kedua terdapat image reseptor dan juga support yang saya analogikan sebagai karton ini. Lalu yang ketiga terdapat bite block yang saya analogikan sebagai penghapus berperan sebagai tempat gigitan dari pasien. Dan yang keempat adalah locator ring yang berperan sebagai penempatan daripada tabung ronsen yang akan digunakan. Film holder terdiri atas beberapa jenis. Berdasarkan jenis giginya, terbagi menjadi film holder untuk anterior yang berwarna hijau dan untuk gigi posterior yang berwarna coklat. Berdasarkan fungsinya, film holder yang digunakan untuk menganalisa keadaan periapikal gigi disebut sebagai superbite. Sedangkan film holder yang digunakan untuk menganalisa hasil perawatan endodontik disebut sebagai endobite. Dapat dilihat bahwa pada endobite terdapat celah untuk file. Pemasangan locator ring. Pasangkan locator ring pada film holder dengan memasukkannya ke dalam film holder mengikuti alur pada posisi keluarnya. Jadi pasangkan seperti ini. Dan kita harus pastikan bahwa posisi daripada locator ring ini menghadap keluar. Berikut untuk gambaran aslinya. Tahap selanjutnya adalah teknik asepsis film. Tahapan ini dilakukan dengan cara: pertama, ambil kain kering, lalu kita basahi dengan cairan disinfektan yang saya analogikan sebagai spidol. Setelah dibasahi, maka kita dapat mengusapkan kain ini di atas permukaan film dengan gerakan satu arah, seperti ini. Setelah film dibersihkan atau diasepsiskan, maka film dapat dipasang pada film holder, khususnya pada area image support dan holder, pada area ini. Pada kasus ini, saya akan mengambil radiograf gigi 31 untuk menganalisa jaringan periapikalnya, sehingga saya menggunakan film holder berwarna hijau tipe superbite. Penempatan film dilakukan secara vertikal. Dalam pemasangan film, kita perlu memperhatikan daripada posisi film. Seperti yang kita ketahui, posisi film atau ciri khas dari film ini memiliki warna yang putih dan juga warna yang lebih gelap di belakangnya. Yang perlu diperhatikan adalah permukaan yang berwarna putih ini harus menghadap daripada locator ringnya, di mana locator ring ini nanti sebagai tempat pesawat radiografi atau pesawat ronsen diletakkan. Sehingga untuk pemasangannya seperti ini.
Letakkan film holder pada gigi yang akan difoto. Untuk memposisikan bite block, film holder dapat diputar menyesuaikan dengan kebutuhan. Untuk kasus 31, saya akan memutarnya seperti ini. Seperti ini. Dan pemosisian daripada film pada mulut pasien akan dilakukan seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa penempatan film harus sejajar dengan sumbu panjang gigi, melingkupi seluruh area apikal dan mahkota. Nantinya, arah sinar X akan memotong kedua bidang ini secara tegak lurus. Berikut untuk ilustrasi aslinya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah film harus ditempatkan tepat di tengah dari locator ring. Setelah film holder telah dipasang dengan tepat, maka instruksikan pasien untuk menggigit bite block dan pastikan kembali seluruh gigi telah terlingkupi di dalam film. Pemosisian tabung sinar X yang saya analogikan sebagai kertas ini disesuaikan dengan locator ring. Diberi jarak kurang lebih 20 cm dari film untuk menghindari distorsi gambar. Pastikan juga untuk titik penetrasi terletak pada lokasi yang tepat, yakni pada kasus gigi 31, titik penetrasinya tegak lurus dari kelanjutan titik penetrasi gigi insisif 1 dan 2 rahang atas, yang disesuaikan dengan garis khayal rahang bawah. Kurang lebih seperti ini. Dan berikut gambaran ilustrasinya. Setelah posisi pasien dan tabung sudah benar, maka kita dapat langsung mengatur kontrol panel sesuai dengan kebutuhan kasus, dengan mengatur pemilihan foto, usia, gigi, dan waktu exposure. Pada kasus ini, saya akan menggunakan radiografi periapikal paralel, sehingga termasuk ke dalam radiografi konvensional. Maka saya akan menekan tombol ini. Selanjutnya, untuk pasien saya termasuk orang dewasa, sehingga saya akan menekan tombol ini. Dan untuk gigi 31 yang merupakan gigi permanen berakar tunggal, saya akan menekan tombol ini. Pengaturan waktu dapat dilakukan pada bagian ini, dan jika semua telah dianggap sesuai, maka dapat menekan tombol ini untuk melakukan exposure. Sebelum melakukan exposure, instruksikan pasien untuk tidak bergerak dan melihat ke depan, fokus kepada satu titik. Selama exposure, operator menunggu di luar ruang radiograf atau setidaknya 6 kaki dari pasien. Setelah exposure dilakukan, maka operator dapat melepaskan film dari pasien. Demikianlah simulasi proses pengambilan radiografi intraoral teknik periapikal paralel pada gigi 31. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas waktunya.